Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu khutbah salat gerhana matahari total, panjang, salatnya panjang, salat gerhana itu. Jam-jaman sampai ada orang ketika salat itu nelonjong, jatuh, bahkan ada yang pingsan. Kalau di kita belum pernah ada orang salat jenazah sampai pingsan. Di zaman Nabi ada. Kalau di Mekah, di Madinah 1 jam, lebih dikit lah. Kemarin kan ada gerhana ya bulan September ya. Saya kebetulan ada di Madinah. Ikut salat jenazah 1 jam lebih. Yang dibaca apa? Yang dibaca di rakaat itu 4 surat panjang. Surat Al-Hajj, surah yang ke-22. Surah itu rakaat pertamanya. Rakaat keduanya, surat setelahnya surah Al-Mu'minun. Rakaat yang ketiganya surah Al-Anbiya dulu. Ayat surah Al-Mu'minun. Rakaat ketiganya surah An-Nur, dan yang keempatnya surah Al-Furqan. Dan di surah Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Jadi di rakaat yang pertama ketika masuk surah As-Sajdah, ayat As-Sajdah, sujud tilawah dulu. Orang yang nggak paham bingung, dari berdiri langsung sujud, apakah gini tata cara sholat khusuf gitu, sholat gerhana? Akhirnya ikut-ikutan, lalu berdiri lagi, nyambung lagi. Di akhir surah Al-Hajj ada lagi ayat sajdah, sujud lagi, berdiri lagi, sampai akhir baru ruku. Rukunya panjang, lama, beberapa menit sampai cangkel. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, tur teh ngeleper, ngadeg-deg, nyorot-sot. Rakaat keduanya membaca surah Al-Mu'minun. Ketiga, keempatnya juga sepanjang itu, rukunya panjang, sujudnya panjang, lebih dari 1 jam. Kalau taraweh lebih 1 jam itu, ada ruku, ada sujud sampai di Mekah Madinah sekarang 13 rakaat. Dulu 23, sekarang 13 rakaat. Masih agak mending, ada gerak-geraknya. Ini sejam berdiri terus. Jadi panjang. Nah, Nabi dulu lebih panjang daripada itu, sampai ada yang pingsan. Kita pernah bahas dalam kitab Bulughul Maram tentang sholat gerhana dulu di Masjid Raya Cipaganti. Nah, ketika beres sholat ada khutbah. Salah satu khutbahnya Nabi mengatakan, wa innahu wallahi la taqumu sa'hata yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'warul kadzab. Ketika khutbah beliau menyatakan, demi Allah tidak akan terjadi kiamat sehingga keluar 30 pendusta, dan yang terakhir adalah al-a'warul kadzab. Al-a'war itu orang yang pecak, yang pendusta. Maksudnya Dajjal. Dajjal itu a'war. A'war itu pecak, satu matanya tidak ada. Jadi sampai Dajjal keluar akan terus bermunculan nabi-nabi palsu. Dan terakhir Dajjal. Hadis tersebut ada dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Di antara 30 nabi palsu tersebut, 4 di antaranya wanita, 26 di antaranya laki-laki. Di kita ada nggak wanita yang ngaku nabi? Nggak adanya rasa. Yang ada ngaku Jibril. Siapa tuh? Si Lia Eden itu. Itu tidak ngaku nabi kan ya? Tapi ngaku titisan Jibril, kadang-kadang ngaku Maryam segala macam. Itu tidak masuk hitungan karena apa? Pengikutnya sedikit. Nggak sampai 100 kayaknya. Walaupun pengikutnya itu bergelar profesor, doktor, orang-orang bergelar, tapi
Maksudnya pintar dalam urusan dunia, buta, bodoh dalam urusan agama. Makanya bisa dibodohin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, fi ummati kadzabun wa dajjalun sab'atun wa ishrun minhum arba'un niswah wa inni khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Di kalangan umatku ada pendusta dajjal sejumlah 27 orang, 4 diantaranya perempuan. Tapi Nabi tidak menyebut nama. 4 perempuan ini siapa? Akulah penutup para nabi. Nah, ketika menyatakan wa inni khataman nabiyyin, aku khataman nabiyyin, lalu ditegaskan la nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi setelah aku. Ini menunjukkan khataman nabiyyin itu penutup para nabi. Dan hadis ini membantah pemikiran Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan khataman nabiyyin itu maknanya cincin para nabi. Bukan, khataman nabiyyin nabi terakhir, karena Nabi menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dalam hadis sahih masih riwayat Imam Ahmad, berkata Nabi SAW, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus. Tak ada lagi nabi setelah aku, tak ada lagi rasul. Dan ini mengartikan makna khataman nabiyyin. Betul, Nabi adalah Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Tapi tak pernah ada gelar cincinnya para Nabi untuk beliau, enggak. Ini menunjukkan khataman nabiyyin maknanya bukan cincin, tapi apa? Tapi adalah penutup para Nabi. Perkataan inna risalata wan nubuwata qad inqata'at dengan tegas menjelaskan terputusnya tugas kerasulan dan tugas kenabian dengan beliau. Pertama ada huruf inna. Inna itu huruf taukid, memastikan sesungguhnya, sungguh-sungguh benar loh. Kedua ada huruf qad. Qad inqata'at. Qad masuk kepada fi'il madhi. Maknanya juga sungguh-sungguh. Nih takkid kedua, penguat kedua. Ketiga ada tambahan fala rasula ba'di walan nabiyya. Fala rasula, huruf la disebut la nafi, masuk kepada isim yang tak bertanwin, la nabiyya wala rasula, maka disebut la nafi jinsi. Artinya la yang menafikan, menolak seluruh jenis nabi, seluruh jenis rasul, nggak ada lagi tuh. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha, ilahanya tidak ada tanwin, tidak ada bukan la ilahan, padahal dia isim, tidak bertanwin, tidak beralif lam, dan dia nasab karena didahului oleh huruf la. La-nya disebut la nafi jinsi, la ilaha, tidak ada ilah sesembahan dalam bentuk apapun, baik orang, malaikat, jin, batu, binatang, benda-benda mati, nggak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sama dengan la rasulah wala nabiyya, tidak ada rasul, tidak ada nabi, baik rasul besar ataupun rasul kecil, rasul dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga. Sebab dulu saya nggak tahu apa sekarang masih ada enggak ya, nggak kedengaran lagi. Tapi ketika saya masih muda, masih mahasiswa, berarti sekarang udah tua ya. Itu muncul satu kelompok menamakan diri lembaga kerasulan. Ini salah satu di antara anak pergerakan NII juga tuh dulu ya. Saya kenal beberapa orangnya, pernah dialog juga. Sekarang mungkin sudah meninggal. Menyatakan Rasul sebagai personal tidak ada, memang sudah wafat. Tapi Rasul harus ada. Karena ayat dan hadis tentang Rasul banyak.
Tapi Rasul ini sosoknya bukan lagi personal tapi lembaga. Lahir lembaga kerasulan. Ini keliru nih. Sekarang nggak pernah saya dengar lagi, mudah-mudahan sudah bubar benar-benar ya. Sudah ada yang mengobrak-abrik. Tapi kalau toh ada ngumpet-ngumpet mungkin saja ya. Jadi terbantah dengan hadis ini, la rasulah ba'di walan nabiy. Enggak ada rasul lagi setelah aku. Enggak ada nabi baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga. Tidak ada nabi baik yang besar ataupun yang kecil. Klaim dirinya nabi kecil, Nabi Muhammad lah nabi besar. Dirinya dengan Nabi Muhammad ibarat matahari dengan bulan. Bulan punya cahaya hanya karena menerima sinar dari matahari. Tanpa matahari bulan tak akan bersinar. Dia juga begitu, pakai logika ya. Nah jadi yakinlah dengan semua ayat dan hadis yang tadi dikemukakan, tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengklaim adanya nabi atau adanya rasul, baik besar atau kecil, baik personal ataupun kelembagaan, maka wajib untuk dibantah karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tak ada lagi nabi setelah beliau, baik kecil ataupun besar, baik personal ataupun kelembagaan ya. Inilah salah satu fitnah yang muncul di akhir zaman sebagai tanda hari kiamat, yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Dan setiap muncul nabi palsu kita harus bereaksi. Untuk apa? Membantah, membongkar, terpapar. Jangan sampai terpengaruh oleh kebatilan nabi palsu ini ya. Inilah salah satu di antara fitnah akhir zaman, yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Berikutnya, salah satu di antara tanda kiamat, nah ini juga kadang-kadang kita sudah masuk terjerumus ke dalamnya ya, sebagian dari kita. Dan momen untuk menguji poin ini hampir setiap bulan muncul, bahkan setiap saat ya. Apakah fitnah berikutnya selain munculnya nabi palsu? Yaitu bulan depan kita bahas. Sekarang waktunya sudah habis, tinggal tersisa 4 menit lah, disodakohkan saja. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafan Ustaz, izin ana bertanya. Sebelumnya semoga Ustaz dan tim diberikan terus kesehatan dan lindungan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Pertanyaan. Ibu ana ingin menikah lagi sepeninggal bapak ana. Dukung. Ada beberapa anak yang menolak karena ada beberapa alasan. Bagaimana nasihat Ustaz agar anak-anak bisa setuju dan ridho? Ya dinasihati. Ibu itu butuh sosok suami. Kalau enggak, oleng nanti jiwanya. Dia butuh loh dari segala segi ya. Sampai-sampai dari statement anak-anak yang menolak membuat ibu anak sedih menangis. Kasihan. Jangan sampai jadi anak durhaka. Jadi kalau orang tua kita salah satunya meninggal, jangankan pengen nikah lagi, tidak pengen pun dorong. Nikah lagi ya, kita cariin ya, gitu. Laki-laki lebih tegar jiwanya daripada wanita. Tapi ketika istrinya
meninggal umpamanya. Itu bisa oleng jiwanya loh. Bisa stres, bisa kehilangan pegangan, bisa memberi madarat dari segala segi, dari segi kesehatan, dari segi syar'i. Dia nanti terancam terkena kanker prostat nanti. Dorong untuk nikah lagi. Apalagi dia berbilang saya ingin nikah lagi, cariin. Apalagi wanita yang lebih lemah mentalnya, ditinggal mati oleh ayahnya, cariin calon yang baik, yang soleh, yang akan memberi nafkah, bertanggung jawab, mengisi kekosongan hatinya. Ini ibarat begini, kalau kita lapar makan, kita bisa makan dimanapun, bisa tidur dimanapun, tapi tambatan hati ini nggak bisa tergantikan. Orang yang tidak memiliki pasangan akan selalu merasa sendirian walaupun di tengah anak-anaknya, di tengah teman-temannya. Kasihan mereka ya. Jadi dorong untuk menikah lagi, apalagi dia ngomong, support. Berikan semangat, berikan dukungan, dan carikan calon yang baik untuk dia, yang soleh dan soleh. Berikan pengertian ini kepada anak-anaknya yang selama ini menolak. Jangan egois, jangan hanya memikirkan perasaan anak-anaknya tanpa memikirkan kondisi ibunya. Jadi dikhawatirkan kalau ibunya menikah lagi nanti gini-gini, apalagi ayah tiri terpengaruh oleh lagu rintihan anak tiri gitu kan. Itu korban film dan korban lagu. Tidak semua ayah tiri, ibu tiri kayak begitu. Pilihkan yang soleh ya untuk ibunya sehingga kehidupannya insya Allah jauh lebih baik. Minimal kita dapat pahala birrul walidain dan terhindar dari uququl walidain ya. Kasih pengertian kepada anak-anaknya, carikan ibunya seorang calon suami yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ahwat.